Kak Marcella nih, apa aja sih yang diperluin pemula gitu ya untuk mulai bangun sosial medianya, apalagi di TikTok gitu ya? Harus ngapain sih kalau teman-teman pemula tuh mau mulai harus apa aja sih yang disiapin? So menurut aku kemauan dan persistence Kemauan dan persisten. itu udah bare minimumnya lah. Bare minimum. Mm-mm. Oke. Udah itu aja. Ada lagi nggak? Itu bare minimum Oh. dulu, baru bare minimum, paling Oke, enggak oke, harus oke. punya itu 2 dulu. Tapi selain itu harus, menurut aku ya, kalau misalnya mau memulai bisnis, mau jadi kreator di platform manapun tuh gampang banget, lu tinggal buat aja gitu. Tapi untuk grow-nya itu yang jadi pertanyaannya. Ya itu kan, iya kan? Kan nggak mungkin dong kayak kita ngomong, gimana cara lu mulai? Ya mulai aja. Oke, orang tahu, gue mulai. Terus? Ya apa gitu kan, bingung gitu mau gimana. Jadi sebenarnya kalau misalnya diperlukan untuk memulai ya, lu mulai aja. Tapi kalau misalnya lu mau grow, lu harus belajar. Harus, menurut gue ya, orang-orang tuh harus mulai invest ke diri mereka untuk belajar dan dapetin ilmu lebih gitu. Jadi tahu kayak strateginya itu seperti apa. Daripada, sebenarnya kalau misalnya kita yang nyoba sendiri itu bisa. Tapi ngapain sih ngabisin waktu trial and error? Time is money juga gitu kan. Kayak kalau misalnya lu bisa belajar dari pengalaman orang lain, ya why not? Menurut gue kayak gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang penting lu mau mulai, punya niat, persisten. Nah, terus udah gitu belajar. Itu adalah cara cepatnya. Nah, Bener. terus gini, kenapa milih TikTok dibandingin misalnya kayak platform lain? Oke. Jadi sebenarnya menurut aku ya, TikTok itu aplikasi sosial media yang paling baru kalau misalnya dibandingin pengguna paling banyak di Indonesia sekarang, kalau nggak Instagram, Twitter, TikTok. Yang paling baru itu TikTok. Dan platform ini lagi mau monetize banyak orang di dalamnya. Jadi sebagai kreator, sebagai bisnis, benefit yang kita dapetin itu banyak banget. Sama kayak misalnya company startup, di awal-awal mereka pasti bakar duit. Kita sebagai penggunanya pasti nguntung banget kan. Nah, sama kayak TikTok. Jadi algoritmanya masih bagus, servisnya masih oke, persaingannya masih bagus banget. Jadi menurut aku TikTok ini emang yang paling pas sih buat sekarang kok. Aji mumpung ya. Iya, sebenarnya ya. Mumpung mereka yang promosi banyak, terus kita yang manfaatin. Bener. Gitu. Oke. Jadi ini kayaknya kalau buat teman-teman nih, mungkin ada yang sekarang ini kayak, aduh belum mulai di TikTok nih, kayaknya sayang banget ya. Bener. Karena tadi ya alasannya ada banyak hal. Gitu ya. Nah terus gini, kan teman-teman ketika mulai lagi mau bangun akun nih ya, kan kayak sekarang ini mungkin selalu kayak kebagi, bener gak sih? Kayak kita buka platform TikTok, kita buka Instagram atau buka apa, kan si brand tuh nanya, kalau kita professional account ditanya, lu mau jadi bisnis apa kreator kan gitu? Iya, bener. bener. Nah, menurut Kak Marcella nih, apa sih bedanya gitu? Atau misalnya kalau sebagai bisnis apakah kita gimana gitu loh? Atau sebagai kreator gimana? Ada nggak sih bedanya gitu? Persiapannya atau apanya gitu? Nah, kalau misalnya kita ngomongin fitur bisnis atau kreator, aku personally ngerasa fiturnya itu hampir sama. Tapi nggak tahu ya, menurut Koyo kan bukan kayak fitur, maksudnya secara persiapannya gitu. Iya. Cara kerjanya kah, sama kah, beda kah gitu atau gimana? Oke, tapi kalau misalnya dari segi fitur ya teman-teman nggak usah bingung gitu mau pilih kreator atau bisnis itu hampir sama. Tapi kalau misalnya persiapannya, kalau misalnya kreator itu kan personal branding banget sih Personal menurut branding. gua. Kayak misalnya aku sebagai kreator, aku personal brandingin aku. Tapi kalau misalnya bisnis, dari konten-konten itu angle marketingnya itu bakal benar-benar menuju ke bisnis. Jadi angle konten ya. Angle konten ya. Boleh, mungkin bener gak sih gini? Kalau personal branding itu yang penting viral seviral-viralnya. Kalau brand ada kayak guideline-nya gitu gak sih? Atau ya gimana nih? Menurut aku dua-duanya kayak kalau misalnya bisa viral ya viral, bagus gitu. Kan viral itu bagus, berarti semakin banyak orang yang tahu. Tapi viralnya itu buat apa? Goals-nya itu apa? Abis orang lihat itu apa? Ada converting-nya nggak? Menurut gue ya, dua-duanya lu mau kreator, mau bisnis, lu mau konten lu viral dan ada conversion-nya. Conversion-nya ya nggak harus orang beli produk lu. Mungkin kadang jadi followers, mungkin kadang jadi brand awareness. Jadi menurut gue dua-duanya masih penting sih. Dua-duanya penting, berarti viralnya penting ya. Tapi jangan viral yang kayak salah gitu ya. Bener. Nah, jadi menurut gue nih, kan sekarang kayak orang mau viral itu sebenarnya gampang banget. Apalagi kita lihat konten yang lagi ngetrend di mana, kita ikutin viral tuh gampang banget. Tapi menurut gue gini, ada orang berpikir, oke, gue mau buat apapun, sekarang gue viral dulu deh pokoknya. Tapi kita harus mikirnya kayak, oke, lu misalnya viral nih, menurut lu nih, 5 tahun dari sekarang, lu udah gede, lu bakal ngelakuin hal yang lu bakal ngelakuin hari ini nggak? Kayak misal virality-nya itu sesuai sama value lu nggak? Kalau enggak ya jangan diikutin, menurut gue sih kayak gitu ya, tren gitu. Jadi jangan sampai kayak waktu kemarin tuh kasus yang sayap suci kan? Nah iya itu. Jangan sampai kayak viral, tapi udah gitu viralnya salah gitu ya? Bener. Atau kan ada lagi kan kalau kayak dulu, cuman kayaknya sekarang nggak terlalu ya. Dulu mungkin inget nggak kan ada konten kreator yang terkenal pengen dibully gitu kan? Siapa ya? Beda era kah kita? Enggak, era TikTok loh. Ada kan yang pengen dibully mas nasional. Ingat nggak, lupa?
Gue nggak inget loh. Oh. Gue nggak inget. Nggak masuk di FYP gue berarti. Atau yang dulu tuh ada sempat viral tuh yang gini-gini loh, udah gitu tuh dibully orang gitu kan, ada juga kan yang Gue gitu. nggak tahu juga loh. Oh ternyata FYP gue kasih. Udah beda frekuensi nih. maklum ya, beda umur. Oke, berarti tapi itu adalah poinnya gitu ya. Nah, tapi kalau gitu apakah misalnya kita perlu fokus di satu niche kah, atau misalnya nanti kita lihat ketika orang baru mulai nih, contoh, oh, gue tuh tema gue apa ya? Oh, tema gue misalnya lifestyle, misalnya lifestyle, mukbang gitu ya. Sama dating misalnya, bisa juga ya. Kan bisa juga tuh orang tuh kayak gitu tuh, kayak dia punya kayak 2 apa 3 produk. Nah, terus ketika mulai nih, apa jalanin 3 atau fokus 1, atau jalanin tadi kan kalau kata lu kan kayak lu mulai dulu aja, nanti lihat yang growth yang mana gitu, yang mana tuh enaknya? Menurut gue emang kata gue lu jalanin lihat yang grow yang mana, tapi lu cobain itu satu-satu, lu try-nya itu satu-satu. Jangan Bukan barengan. Bukan barengan, jadi lu kasih timeline, misal gue mau coba ini di minggu pertama, itu 2 minggu, and then niche selanjutnya di 2 minggu lagi. Itu lebih, menurut gue itu lebih bisa, karena nih algoritma TikTok itu dia bakal kasih, TikTok ini adalah platform distribution. Oke. Semua konten itu pasti masuk FYP. Iya. Nah, pertanyaannya itu FYP siapa? Oke. Nah, kalau misalnya dari awal lu semua konten lu coba ini, lu nggak fokus di satu dulu. Si TikTok juga bingung, dia mau masukin ini ke audiens yang seperti apa. Nah, jadi menurut gua, lu fokus nih, oke, gua fokus misalnya di lifestyle dulu. Oh, gua nggak suka atau enggak grow, udah gua coba, udah gua analisa konten gua, udah gua optimasi dan masih nggak jalan. Gua ada kayak suka nih niche lain lagi, lu baru coba lagi. Menurut gua itu tapi lebih setelah oke berapa gitu. lama ya maksudnya ya? Iya. Jadi kasih waktu dulu Kasih ya. waktu. Jadi kalau itu gagal barulah. Iya. Jangan selang-seling ya. Hari ini baju, besok skincare, besok apalagi misalnya snack gitu kan, besok aksesoris. Iya. TikToknya bingung ya. Bener, iya. Karena balik lagi, TikTok itu distribution platform, masuk ke FYP. Pasti. Tapi ke siapa? Siapa? Itu. Oke. Nah, terus gini, ini kita ngomongin algoritma nih, seru nih. Menurut Kak Eteng, sekarang nih, algoritma TikTok kayak gimana sih? Algoritma TikTok itu menurut aku kayak nggak beda-beda jauh sebenarnya dari yang dulu. Tapi perbedaannya, kreator sekarang udah banyak banget. Yang dulu misalnya lu baru buat konten, masuk FYP itu cepet banget. Karena bukan user, kreatornya sedikit. Tapi sekarang emang udah lebih banyak. Tapi balik lagi sih, menurut gua algoritma TikTok itu masih sama. Watch time lu. Kalau misal gue lihat nih, menurut pengalaman, emang TikTok kasih lu upload sampai 3 menit ya. Gue gak tahu masih 3 menit atau 1 menit sekarang. Kayaknya udah 10 menit sekarang. 10, oh iya 10 menit ada ya. Ada yang 10 menit. Iya. Menurut gue 10 menit itu cuma cocok kalau misalnya lu post film lah. Daripada part 1 part 2. Tapi ya, anyway, kalau misalnya lu kreator baru, saran gue lu keep it very very short, di bawah 30 detik kalau bisa. Jadi paling enggak watch time-nya itu tinggi, orang mau nonton ulang, persentasenya ya. Atau kayak yang buat loop lah. Jadi misalnya konten lu viral, orang bakal nonton komennya, tapi kan video lu di loop gitu. Nah, itu watch time-nya. Nomor 2-nya tetap still menurut gue algoritma itu untuk dapetin watch time-nya ini gimana, untuk orang stay itu gimana, tetap di hook-nya lah. Konten lu tetap harus ada hook-nya. Sebenarnya kenapa watch time itu penting ya kok? Karena social media itu banyak. Yang kita bilang head to head-nya si TikTok udah pasti Instagram. Reels, ya. Kita kalau nggak main TikTok, kita main Instagram. Nah, kalau misalnya nih si TikTok lihat misalnya gue lagi scrolling, si TikTok kasih gue si account kreator A nih. Abis itu gue skip. Dia kasih lihat ke orang lain nih. Orang lain juga skip ke akun si kreator A. Kan si TikTok takut dong. Kontennya di skip terus, ntar orang bosen malah masuk ke platform sebelah. Nah, makanya watch time itu penting banget dan hook itu penting banget. Menurut gue sih kayak gitu. Oke, jadi 2 poin nih teman-teman nih. Kita dapat dalam nih. Bisa digali lagi sebenarnya, tenang. 2 poin ya. Yang pertama hook. Berarti hook itu kan cerita awal ya. Iya. Berarti harus jago bikin ini dong. Headline-nya gimmick. Headline-nya harus gimmick banget. Iya. Ada contohnya nggak? Coba nih kita tes. Gue kemarin baru ngumpul sama temen gue nih. Gue baru tahu kalau sekarang itu, kalau misalnya kita pergi makan, kita mau split bill nggak usah pusing. Ternyata ada aplikasi, lo tinggal foto, dia masuk. Dia langsung masuk ke aplikasi itu, dan ternyata lo tinggal masukin, oh ini siapa yang makan gitu, dihitungin, gampang banget. Lo tahu nggak? Nggak tahu. Anyway, ternyata semua orang tahu. Gue pergi makan sama berapa orang ya? 5, semua orang tahu. Cuma gue doang yang nggak tahu. Gue pengen buat konten nih. Nah,
konten ini gimana? Lu bisa buat konten kayak lu mau ambil marketing apa? Lu mau ngambil angle yang seperti apa? Apakah kayak tahu nggak sih ada aplikasi ini atau apa gitu? Tapi yang gue kepikiran, gue bakal ambil hook kayak masa sih cuman gue doang yang baru tahu? Oke. Nah, menurut gue itu semua konten itu bagus, tapi lu gimana kemasinnya? Jadi poin pertama teman-teman adalah kalau misalnya nih teman-teman yang sekarang lagi bikin TikTok pengen lebih banyak, apa yang harus dilakukan? Ya tadi teman-teman harus bikin kayak apa ya? Hooknya tuh segitunya gitu loh. Sampai kayak tadi kan, masa sih cuman gue doang yang nggak tahu? Kayak gue juga langsung merasa, oh iya. Iya kan, itu lu kayak pasti bakal nonton sampai habis. Apaan nih? Gitu. Terus gue korban deh kena. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Berarti tadi adalah hook. Setelah hook, kita harus usahakan supaya orang itu nonton. Terus setelah itu poin apa lagi nggak yang penting? Apakah mana yang penting? Kan nanti ada orang yang suka cari poin share, ada orang yang cari poin komen, ada orang yang cari poin like, kayaknya paling jelek ya. Iya, soalnya iya. Nah, yang mana nih lanjutannya? Menurut gue engagement itu pasti bagus. Semua orang tuh butuh engagement ya. Tapi aduh, gue lupa sih sebenarnya ya urutannya, tapi ada keluar sih. Maksudnya ada statement kayak mana yang lebih penting. Tapi gue lupa banget, gue nggak mau gue kasih jawaban yang salah. Tapi menurut gue, kalau misalnya lu ada komen itu bagus karena lu bisa balas lagi komennya dan lu bisa build communication di sana. Pas lu build communication di sana, si TikTok bakal dapat notif kayak oh konten ini lagi rame nih, dan bakal semakin di-push lagi. Jadi menurut gue kalau bisa sih encourage orang untuk nge-komen. Dan gue lihat hasilnya sih, gue lihat hasil konten-konten gue yang komennya lebih tinggi itu lebih bagus daripada yang save-nya yang tinggi gitu. Gue sih prefernya di komen ya. Komen poin kedua. Udah gitu mungkin share baru save. Iya. Terakhir like. Yang gak usah dikejar. Iya benar, like itu gak usah dikejar sih. Tapi balik lagi ya kok. Menurut gue itu kan vanity metrics ya semuanya. Kalau misalnya masih di awal, jangan terlalu fokus sama vanity metrics sih. Karena yang ada itu lu bakal ngedown. Kita kan maunya ini larinya maraton. Mau larinya itu panjang. Kalau misalnya kita fokus terus di vanity metric yang ada, ntar kita malah down, kita nggak tahu mau ngapain, malah nyerah. Gitu sih disclaimernya. Nah, terus gini, misalnya nih, apa aja sih yang harus dilakuin di TikTok supaya konten kita tuh bisa perform dengan baik? Gitu kan, kadang nggak cuma bikin konten kan, mungkin ada nggak yang harus dilakukan di luar itu gitu loh. Maksudnya gimana nih? Ini arahnya kemana nih pertanyaannya? Kita perlu optimasi gimana nggak sih gitu kan? Kadang gini suka ada yang bahas, oh kalau misalnya kita udah post bagusnya kita tinggalin komen kayak, ataukah misalnya kalau kita udah post ya udah biarin aja gitu, post and ghost gitu loh. Oh oke. Ataukah gimana sih, ada nggak sih hal lain gitu? Oke, abis lu post, menurut gue di platform manapun lu mau buat konten, lu mau nge-ads, mau apapun, lu udah harus dioptimasi dulu. Bener kan? Kayak lu nggak mau orang udah masuk, orang bingung nih, ini account apaan? Orang nggak ngerti, orang pergi, orang nggak nge-follow, orang lupa. Banyak banget konten setiap harinya kan. Jadi menurut gue yang pertama lu optimasi dulu. Nomor 2, abis lu upload, lu lihat kalau menurut gue kalau misal ada komen lu harus langsung balesin karena engagement rate lu itu bakal naik. Nah, tapi ini ada satu gray area, banyak banget gray area-nya hari ini. Kalau misalnya lu post konten nih, lu udah post 9 konten, lu setiap hari post konten. Tiba-tiba lo kali ini konten lu drop. Yang biasanya 3.000 views lu jadi kayak cuma 100. Yang gue lakuin adalah abis lu upload the next one, lu matiin account. Lu jangan buka aplikasinya. Lu tinggalin. Lu swipe up. Lu boleh force quit atau lu nggak force quit, lu tinggalin. Notification masuk lu jangan buka sampai beberapa jam kemudian baru lu buka. Biasanya itu si social media itu bakal push engagement supaya dia bisa ngirimin lu notifikasi supaya lu buka. Ini gray area yang Lisik. Iya, tapi it works for me, it works buat klien gue, it works buat teman-teman gue yang kayak tiap kali datang ke gue kayak konten gue kenapa jelek banget, gue bakal simpel kayak udah lo upload tuh matiin dulu aja, nanti lo baru lihat lagi gitu. Karena social media pengen lu masuk terus dong ke social medianya. Kalau lu lihat terus kayak lu juga ngeliatin. Bener. Makanya kalau misalnya sadar ya, social media itu notification-nya itu banyak banget. Nggak ada yang nge-live dapat notification, ada yang komen dapat notification, ada yang upload video dapat notification, dan kalau misalnya baru upload video, makanya mereka bakal, kalau misalnya nggak buka aplikasinya, mereka bakal kasih views-nya banyak supaya dia bisa kasih lu banyak notifications kayak gitu. Iya. Oke. Teman-teman kerasa beda ya ini ya. Maksudnya masih muda tapi dalam gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, tadi gue baru ngobrol sama Kak Eteng ini, dia tuh pernah ngasat di satu perusahaan yang ngurusin 40 brand sekaligus.
Jadi kayak emang kayak mabok gitu ya. Gue juga, wah 40 puyeng dah. Tapi gue suka banget, gue asli suka banget. Suka banget. Gue suka, gue nggak punya time freedom. Nggak, gue suka karena marketing ya. Lo tau gak sih marketing itu adalah creativity yang paling butuh kreativitasnya itu paling tinggi. Iya. Orang mikir kreativitas yang tinggi itu kayak menggambar, menari, arts. Padahal itu marketing. Iya bener. Dan itu kayak seru banget. Kayak lu kepikiran something, bentar bisa nggak ya jadi duit? Tes. Iya. Gagal gitu kan. Terus tes, wih boom kan. Bener kan gue bilang gitu. Pasti kan gitu. Iya. Oke. Nah, terus gini. Ada nggak strategi yang perlu kita lakukan gitu ya? Misalnya strategi khusus kayak atau apa kayak buat ngadepin kayak sebenarnya gini TikTok sendiri kan algoritmanya kayak entah gini loh, itu tuh abu-abu kan. Bener ya. Ada yang bilang berubahnya cepat banget. Dan ini sendiri diakui sama orang TikTok. Ada juga yang bilang, "Oh, enggak nih." Gitu kan. Iya. Tapi lebih lambatnya tuh view-nya lebih lambat gitu kan. Nah, ada nggak sih strategi apa biar maksudnya tuh kan tadi kita bahas di awal supaya orang tuh bisa lari jarak maraton ya. Biar jauh tuh apa ada nggak sih strateginya gimana atau mindsetnya harus gimana sih gitu? Menurut gua bagus kalau misalnya udah komunitas. Karena kalau misalnya lu ngerjain apa-apa sendiri, you wanna go far, yes you can. Tapi it's not as easy kalau misalnya lu punya tim. Lu sendiri, lu punya komunitas atau tim atau apapun. Komunitas sih, kalau misalnya mulai kan nggak mungkin langsung hire punya tim. Ya. Lu at least punya komunitas. Kayak kalau misalnya lu sendiri, lu bisa jalan 10 langkah. Dengan adanya komunitas, lu bisa jalan 100 langkah. Menurut gue pertama itu. Nah, strategi lainnya sih sebenarnya jangan terlalu fokus sama vanity metrics. Itulah. Jangan fokus sama view. Iya. Lu enjoy, lu have fun dulu menurut gue. Lu enjoy, lu have fun. Views lu viral. Lu dapat endorsement, menurut gue itu bonus. Ini yang gue bilang ya. Kayak misal lu mau buat konten, lu buat apapun. Give yourself 6 months lah. Untuk lu nyoba lu benar-benar suka atau enggak, dan apapun yang dapat selama 6 bulan itu ya itu bonus lu gitu. Tapi again ya, lu buat konten gampang, bisa, semua orang bisa, tapi orang suka lupa itu analisa. Analisa kenapa konten lu viral, kenapa konten lu nggak jalan, kenapa konten lu yang ini banyak yang save tapi nggak ada yang komen. Pertanyaan dong. Itu analisa dan habis itu lu improve di konten lu selanjutnya. Masalah atau tantangan apa aja sih yang biasanya sering dialamin ketika kita baru mulai di TikTok? Kalau misalnya gini, kayak fase awal, problemnya apa sih gitu? Kalau fase awal apa, tengah apa, kalau ketika udah besar tuh apa sih gitu problemnya? Oke, gue lihat orang-orang di fase awal adalah takut untuk mulai, atau bingung mau buat konten apa. Padahal lu cuma perlu buat aja. Nah, abis mereka kayak oke, ya udahlah, gue buat lah, gue cari tahu apa yang gue suka. Di tengah adalah ngerasa stuck. Ngerasa stuck kayak, oh ya gue, ini yang sering gue lihat ya. Dari tengah kayak ternyata dia stuck, followersnya nggak grow, nggak tahu buat konten seperti apa lagi, nggak punya engagement yang kuat sama audiensnya. Itu biasanya tengah itu seperti itu. Dan kalau misalnya udah besar, maintaining-nya. Oh, stay big ya? Stay big-nya itu yang menurut gue itu tantangan yang paling besar. Jadi, tapi emang bener sih, di setiap stage itu pasti ada tantangannya. Tapi ya, you have to push through nggak sih? Iya. Jadi kayak kalau di awal ya udah jangan banyak mikir gitu ya. Iya. Lu banyak mikir juga nggak mulai-mulai. Bener. Pokoknya lu mulai aja dulu gitu. Bener. Ketika di setengah ya lu ya itu tadi kan cari komunitas apa. Jadi ketika lu stuck tuh kayak nggak sendirian amat gitu ya. Kalau di besar nggak perlu lah karena kan teman-teman masih udah jadi teman-temannya udah banyak gitu. Oke. Menurut Kak Eteng, apakah jadi content creator tuh bakal bisa jadi suatu pekerjaan yang long term, long last sampai tua gitu bisa hidup dari konten? Bisa banget. Menurut gue bisa banget. Jadi dulu sebelum gue jadi content creator myself, gue ada suka sama satu content creator. Namanya, kalau temen-temen tahu, Imjen In atau apa? Oke, gue tiba-tiba lupa. Anyway, dulu audiens dia itu, pas gue SMA, gue tuh audiens dia. Oke. Nah, abis itu gue sadar, kayak dia kemana ya? Kenapa gue udah gak pernah lihat dia lagi? Karena ternyata gue grow older, dia grow older, tapi audiensnya nggak grow older karena kontennya itu tetap untuk orang-orang seumuran itu. Dan itu jalan sampai sekarang dia masih jalan. Jadi menurut gue sebenarnya bisa. Itu one point. Atau kadang ada orang content creator audiensnya itu ikut grow sama dia. Ya itu bisa juga. Tapi balik lagi kalau misalnya lu kasih value, ya lu bakal bisa sustain di sini gitu.